Ini adalah kisah tentang si licik Sisyphus. Sisyphus adalah sosok yang terkenal dalam mitologi Yunani kuno. Bukan karena kebaikan atau kepahlawanannya. Sisyphus justru terkenal karena kelicikannya. Sisyphus adalah salah satu putra dari Raja Thessalia, Aeolus. Meski begitu, tahta sang ayah tidak turun kepada Sisyphus dan malah direbut oleh saudaranya, Salmoneus. Oleh karena itu, Sisyphus sangat benci pada Salmoneus. Hingga akhirnya ia berkonsultasi pada peramal di Delphi tentang bagaimana caranya untuk membunuh Salmoneus tanpa dosa. Peramal tersebut meramalkan bahwa putri Salmoneus, Tero, akan melahirkan seorang putra yang nantinya akan menghabisi kakeknya sendiri. Tanpa pikir panjang, Sisyphus pun lalu memperkosa keponakannya yang cantik tersebut. Namun, ramalan itu tidak terpenuhi karena Tero yang mengetahui tentang ramalan tersebut terpaksa membunuh putranya. Karena tidak mendapatkan Thessalia, seorang penyihir dan pendeta perempuan, Medea, membantu Sisyphus untuk mendirikan negerinya sendiri. Dengan rakyat yang ia temukan dari jamur, Sisyphus resmi mendirikan negeri Ephyra yang diduga adalah cikal bakal dari Corinthus. Sisyphus kemudian menikahi Merope dan memiliki 3 orang anak, yaitu Glaucus, Ornithian, dan Zenon. Di kemudian hari, Glaucus akan mewarisi tahta Ephyra, tetapi pada akhirnya Glaucus mengalami nasib yang mengerikan. Sebagai seorang penunggang kuda yang terampil dan terkenal, Glaucus memberi makan kudanya dengan daging manusia agar kudanya sengit di medan perang. Tetapi para dewa sangat menentang hal tersebut. Akhirnya, si Glaucus dilempar dari kereta perangnya dan menjadi makanan kuda-kudanya sendiri. Sisyphus yang disebut manusia paling licik adalah sosok yang sangat pintar. Kecerdikan yang terlihat ketika Autolycus menggembalakan ternak di dekat kawanan ternak Sisyphus. Autolycus adalah kakek dari Odysseus. Ia adalah pencuri terkenal dan akan mencuri apa saja yang bisa ia dapatkan. Autolycus juga selalu dapat lolos dari deteksi karena ia bisa mengubah bentuk atau warna dari apapun yang ia curi. Misalnya, sapi bertanduk akan kehilangan tanduknya, atau sapi coklat bisa berubah warna menjadi sapi putih. Autolycus berulang kali berhasil mencuri ternak Sisyphus. Sisyphus memperhatikan bahwa ternaknya terus berkurang, sedangkan ternak Autolycus terlihat bertambah banyak. Tetapi Sisyphus tidak dapat membuktikan adanya pencurian. Dalam upayanya untuk menangkap Autolycus, Sisyphus diam-diam menandai bagian dalam kuku ternaknya. Ia menuliskan kata-kata dicuri oleh Autolycus. Dan benar saja, saat Autolycus mencuri ternak Sisyphus, Sisyphus dapat dengan mudah menelusuri dan menangkap Autolycus. Tidak cukup dengan menangkap Autolycus, Sisyphus bahkan dengan sengaja menggoda putri Autolycus, Anticlea. Sehingga tersebarlah desas-desus bahwa ayah Odysseus bukanlah Laertes, melainkan Sisyphus. Dikisahkan saat itu Asafus, sang dewa sungai, sedang mencari putrinya Aegina yang menghilang. Sisyphus yang mengetahui bahwa Zeus yang telah menculik Aegina pun berjanji akan memberitahu Asafus tentang apa yang telah terjadi pada Aegina. Dengan syarat, Asafus harus menciptakan mata air abadi untuk kerajaan Sisyphus. Asafus pun menyetujuinya. Setelah Asafus menciptakan sumber air tawar yang tidak ada habisnya, Sisyphus lalu bercerita bahwa Zeus lain telah menculik Aegina. Dengan penuh amarah, Asafus lalu mengejar Zeus. Tetapi Asafus dipaksa mundur oleh putri Zeus. Asafus pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak dapat melawan Zeus, sang raja Olympus. Meskipun Zeus benar-benar telah menculik Aegina, tetapi ia marah terhadap Sisyphus yang telah berani membongkar rahasianya. Dalam amarahnya, Zeus kemudian memerintahkan sang kematian, Thanatos, untuk mencabut nyawa Sisyphus. Thanatos diperintahkan untuk membelenggu sang raja Ephyra di Tartarus dengan rantai khusus. Namun Sisyphus berhasil mengejar Thanatos. Ketika Thanatos hendak merantai Sisyphus lalu pura-pura bertanya tentang bagaimana cara kerja rantai tersebut. Thanatos yang tertipu oleh Sisyphus pun lalu menjelaskan cara kerja rantai tersebut. Sisyphus lalu mengambil rantai tersebut dan mempraktekannya pada Thanatos. Thanatos akhirnya terbelenggu oleh rantainya sendiri. Dan selama Thanatos terbelenggu, tidak ada manusia yang mengalami kematian. Tidak peduli seberapa mengerikan luka yang diderita oleh mereka. Karena kesal tidak ada yang mati dalam peperangan, akhirnya Dewa Ares pun turun tangan untuk membebaskan Thanatos. Ia lalu menangkap Sisyphus dan menyerahkannya pada Thanatos. Thanatos kemudian membuat Sisyphus mati. Tetapi, sebelum Sisyphus mati, ia meminta istrinya untuk tidak menguburnya dan menelantarkan mayatnya di alun-alun kota. Istrinya kemudian menuruti permintaan suaminya tersebut. Setelah mati dan sampai di dunia bawah, Sisyphus lalu membujuk Persephone, ratu dunia bawah, untuk mengizinkannya keluar sebentar ke alam manusia dan memerahi istrinya karena tidak memberikan penguburan yang layak. Persephone yang baik hati pun setuju.
ia memberikan Sisyphus waktu 3 hari untuk menyelesaikan urusannya. Sisyphus pun kembali ke Ephyra dan berpura-pura menghantui dan memarahi Merope istrinya karena tidak menguburkan tubuhnya dengan layak. Setelah 3 hari, Sisyphus lalu diminta untuk kembali ke dunia orang mati, tetapi ia menolak dan ingin tetap hidup hingga tua. Akhirnya Sisyphus dibawa secara paksa oleh Hermes untuk kembali ke dunia orang mati. Saat itu, Hermes ditugaskan untuk menyeret Sisyphus karena Thanatos sudah enggan berurusan lagi dengan Sisyphus. Di Tartarus, Sisyphus dihukum untuk mendorong batu besar ke atas bukit. Namun, saat Sisyphus sudah hampir berhasil tiba di atas bukit, batu tersebut menggelinding kembali ke bawah dan Sisyphus harus kembali mendorong batu tersebut ke atas. Begitu seterusnya tanpa henti sampai selama-lamanya. Sekian cerita saya kali ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.